SS itu bisa masih ditangkarkan lagi menjadi ES, itu kelasnya seperti itu. Jadi memang petani sekarang sudah minded pakai benih sumber yang berkualitas. Kalau dulu itu biasanya masih pakai benihnya sendiri, gitu. Bedanya apa Pak ketika petani mengembangkan benih sendiri dan mengambil benih? Kalau dari benih sendiri itu kelemahannya gini, benih sendiri itu terkadang sudah tercampur varietas lain, tercampur varietas lain. Terus untuk membedakan ini benih varietas apa itu belum bisa kalau petani. Karena gini, terkadang ada petani yang menanam benih varietas 32 itu dicampur sama PP, sama Mengkonga itu. Kalau ditangkarkan lagi itu akhirnya rusak. Kalau dari perbenihan kan khusus untuk 32 ya harus 32 harus steril dari varietas lain. Untuk peta persaingan usaha benih atau bisnis benih seperti apa Pak di Sragen, karena ya lumbung padi sih, jadi mungkin pemainnya juga banyak. Pemainnya banyak untuk Sragen, tapi karena peluangnya juga masih luas, masih banyak, ya kita tetap optimis di situ. Ada paguyubannya sendiri atau ada? Apa, untuk Pak? paguyuban wilayah Surakarta itu jadi dibentuk IPPB tingkat wilayah. Lalu untuk tingkat provinsi itu juga ada IPPB tingkat Jateng. Kalau nanam mang madem mriki gitu Pak. Kalau jenengan di wilayah selaku pengurus atau? Saya di wilayah Surakarta selaku ketua. Ketua? Iya. Oh gitu, jadi pas. Iya. Nah, kita siap. kalau wilayah Surakarta atau Solo Raya sendiri gimana Pak dengan situasi bisnis benih? Karena kalau Sragen memang besar lah, yang lain. Solo pun juga banyak Mas. Untuk produsennya juga banyak. Tapi untuk wilayah Solo itu juga masih kekurangan. Stok benih itu masih kekurangan. Terutama untuk musim MT1, musim MT2. Karena semua petani itu menanam padi. Kalau MT3 itu benih stoknya ada plusnya, karena semua petani tidak menanam padi. Ini MT2 ya Pak ya? Iya. Ini untuk kalau ini MT3. Oh, MT3. Jadi stok saya ya masih seperti itu, masih ada. Terus ini sudah panen lagi. Kalau secara umum gimana Pak? Masih kurang juga? Masih kurang. Terutama untuk Jawa Tengah itu masih kurang. Karena produksinya tidak memenuhi kuota. Kekurangan berapa Pak? Dari kebutuhan berapa untuk data statistik? Masih, kalau data statistik itu masih sekitar berapa ribu ton ya. Itu 1000 dari kurang? ada. Lebih itu. Kekurangan ya? Iya. Kalau kebutuhannya Pak? Kebutuhannya realnya itu untuk Jawa Tengah sendiri itu kalau terpenuhi semua itu hampir 35.000 ton atau berapa itu? 35.000 ton. Iya. Kalau idealnya 35.000 ton. Kekurangannya masih lebih dari 5.000. Iya. Wah. Itu masih peluang. Nah, dengan itu biasanya ambil dari mana? Mungkin dari wilayah ada yang dari Subang, ada yang dari Jawa Timur, gitu. Dari Jawa Barat itu terutama yang terbanyak untuk masuk Jawa Tengah. Untuk harganya Pak? Harga itu kalau dari Subang, Jawa Barat itu tinggi. Sampai sini itu kalau yang FS itu sudah 100.000 per 5 kilo. Itu harga dari distributor? Dari produsen. Dari produsen. Udah itu sampai di tempat Mas. Sampai di tempat? Iya, sampai tempat sini. Sampai petani lah itu? Enggak. Sampai kios. Sampai kios. Iya. Kalau petani? Sampai petani ya sekitar 120, 130. 120. Iya. Termasuk mahal nggak Pak? Ya mahal. Karena kalau produksinya Jawa Tengah sendiri itu paling mahal itu yang kemasan premium itu paling 75 sampai petani. Sampai petani. Iya.
Kalau yang kemasan biasa itu sampai petani paling 65. 65. Yang kemasan merah. Iya. Jadi memang benih mahal. Iya. Jadi apa ya Pak? Tapi petani masih cocok Mas kalau menanam padi benih unggul itu masih cocok. Ini nomor 1, masalah kemurnian varietas itu pasti terjamin. Terus kedua masalah hasil. Masalah hasil juga beda. Terus masalah hama dan itu hamanya itu mudah diatasi karena kalau varietasnya unggul itu tahan penyakit, bukan rentan penyakit. Mas, untuk 1 hektar itu butuh bibit berapa kilo, Mas? 1 hektar itu idealnya 30 kilo. 30 kilo. Ya. Berarti 6 sak ini. 6 kemasan gitu, 6 kamplek itu. 1 hektar. Tapi kalau sebenarnya kalau dari pemerintah itu menganjurkan cuma 25. Oh, gitu. 25 kilo. Tapi kurang rengket kan untuk petani ya? Iya. Kurang padat. Tapi kalau petani udon itu biasanya lebih cenderung banyak nyebarnya gitu. Ya. Itu hitungannya gimana Pak? Gue malah lebih boros kalau model lama banyak nyebarnya atau? Ya lebih boros Mas. Kalau yang lebih banyak itu lebih boros. Iya. Jadi dihitung nah. Iya. Itu sebenarnya kalau petani ya timbangannya kurang lah ya tak beri lebih banyak gitu. Tapi kalau saya karena menggunakan breeder itu saya buat benih itu agak besar jadi tanamnya lebih real. Iya. Siap. Nih, Pak Marno nama lengkap? Pak Marno aja. Marno gitu aja. Iya. Bukan cuma Sumarno. Enggak. Siapa ketua? Ketua IPPB wilayah Surakarta. IPPB apa Pak? IPPB itu Ikatan Produsen dan Penangkar Benih. Surakarta. Iya, Surakarta. Kalau di sini saya ketua Gapotan. Oh, okay. Juga ketua kelompok tani. Siap. Pak, satu lagi, banyaknya bibit-bibit dari beberapa wilayah. Ada perbedaan nggak dari bibit asli Sragen ini? Unggul Sragen ini nasinya seperti apa? Ada perbedaan nggak? Kalau Sragen itu menurut saya gini, rendemennya Mas, isinya itu lebih bagus. Seandainya 1 kuintal itu di seleb itu rendemennya lebih bagus. Isinya itu sekitar 70 pesanannya ya. karena struktur tanahnya juga kan. Masalah kepulenannya juga beda. Tanah sini, padi dari sini dibandingkan Sukoharjo. Kalau Sukoharjo itu berasnya itu yang agak kebiru-biruan, pelu. Makanya kalau panen Sragen, wilayah Sragen Kabupaten pasti menjadi primadona. Iya. Banyak yang masuk sini tengklak. Iya. Oh, karena struktur unsur hara tanah tanunya juga pengaruh Sragen. Iya. Ya, Mbak.